kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata pada modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Di video kali ini saya akan ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Eka Ria Hasanah, guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 11 Kota Pramuli. Ya, Assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Bu Mary. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu Eka ya. Nah, jadi begini ya Bu Eka ya, pada kegiatan ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dengan Ibu Eka kan, Ya. terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Nah, tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah supaya nanti pada saat pelaksanaan pembelajaran Ibu Eka itu sudah siap pada saat pembelajaran. Terus juga terlihat lebih percaya diri dan apa yang akan Ibu sampaikan di kelas nanti sesuai dengan pembahasan kita pada hari ini. Ya. Oke Bu Eka, terkait dengan kegiatan tersebut ini ada beberapa pertanyaan yang saya akan sampaikan dengan Ibu Eka ya. Ya. Ini untuk yang pertama ya Bu ya. Dalam kegiatan pembelajaran nanti tentunya pasti ada tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai. Ya. Nah, jadi pertanyaannya apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran di kelas nanti? Oke, jadi izin Bu ya. Ya. Nanti saya akan mengambil materi tentang teks fantasi, cerita fantasi itu. Jadi di bahasa Indonesia itu ada cerita fantasi materinya. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah bagaimana siswa dapat menentukan unsur-unsur intrinsik teks fantasi tersebut. Jadi di dalam cerita fantasi itu dia ada unsur intrinsiknya Bu Mary. Jadi hal itu yang nanti yang akan saya capai tujuan pembelajarannya. Oke, berarti nanti pada saat pembelajaran tujuannya yang ingin dicapai itu yaitu siswa dapat mengetahui atau mengenali unsur-unsur intrinsik dari teks fantasi. Iya. Ya, seperti itu Bu ya. Iya. Baiklah, untuk yang selanjutnya Ibu ya. Jadi pada saat pembelajaran itu area yang gimana yang ingin Ibu kembangkan pada murid Ibu itu? Area yang akan dikembangkan pada murid di kelas itu yang seperti apa? Oh iya. Jadi nanti rencananya dalam pembelajaran ini saya akan membentuk siswa itu dalam kelompok-kelompok kecil Bu Mary. Jadi nanti mereka akan ada interaksi aktif ya antara siswa itu. Jadi agar tujuan pembelajaran yang saya katakan tadi tercapai, jadi dalam kelompok kecil nanti saya berharap kelompoknya bisa aktif antara kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok selanjutnya seperti itu. Oh iya, berarti nanti pada saat pembelajaran Ibu mau mengembangkan siswa itu terjadinya interaktif dalam pembelajaran ya. Jadi itu maunya nanti tuh siswa itu menjadi student centernya Bu ya, Iya, bukan benar. teacher center seperti Bukan. Ibu ya nanti Bukan, pada saat iya. pembelajaran. Oke ya Bu ya, untuk yang selanjutnya ini dalam pembelajaran nanti model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Nah, jadi karena saya mengupayakan supaya siswa tadi aktif, interaktif, jadi saya mengambil model pembelajaran PBL Bu, Oh ya, Problem PBL. Based Learning. Jadi nanti siswa itu diberi masalah dan mereka akan menyelesaikan masalah. Jadi berbasis masalah ininya, model pembelajarannya. Jadi akan terlihat bagaimana siswa tadi interaktif ketika melakukan pembelajaran seperti itu. Iya. Berarti Ibu mau mengembangkan model pembelajaran PBL, PBL ya, iya. Problem Based Learning. Iya. Siswa dikasih masalah, terus nanti mereka kolaborasi secara aktif dalam Iya. pembelajaran untuk menemukan masalah dari Benar. tadi ya Bu ya. Iya. Oke, untuk yang selanjutnya Ibu ya, kalau tadi di model pembelajaran, nah untuk strategi pembelajaran itu Ibu akan menerapkan strategi apa dalam pembelajaran nanti? Nah, jadi di dalam kelas nanti siswa itu nanti pertamanya akan dikasih stimulus dulu secara individu mereka. Dikasih cerita fantasi tadi untuk diperkenalkan lebih lanjut bagaimana cerita fantasi itu. Jadi kemudian ini setelah mereka diberi stimulus cerita fantasi, mereka akan dibentuk kelompok dan diberi
sebuah tayangan video tentang cerita fantasi. Nah, di situ letak nanti mereka menentukan bagaimana unsur intrinsik. Jadi lebih ke diferensiasi proses, Bu ya. Ya. Nah, kemudian nanti pada selanjutnya setelah mereka mempresentasikan, mengerjakan, menentukan unsur-unsur intrinsik tadi, mereka akan membuat membuat tugas mereka secara berkelompok. Bagaimana cara menentukan tadi? Itu lebih ke diferensiasi produk, Bu ya. Ya. Jadi nanti ada produk yang mereka hasilkan yang berbeda hasil dari kelompok mereka tadi. Oh iya. Berarti nanti Ibu akan menerapkan strategi pendekatan diferensiasi proses sama diferensiasi produk. Iya. Kalau yang proses tadi, yang pertama itu nanti siswa akan secara individu terlebih dahulu, setelah individu Ibu akan membuat secara berkelompok, ya. Benar. Terus di produk nanti pada saat hasil dari produknya itu berbeda, walaupun dengan materi yang sama, tetapi nanti produknya akan berbeda, mungkin ada yang bentuk map ya, atau poster dan lain sebagainya, gitu ya Bu ya. Oke, ini untuk penilaian atau asesmen yang akan Ibu lakukan pada saat pembelajaran nanti, bagaimana itu? Ya, asesmen ya. Jadi tadi kan ada kerja kelompok nih. Jadi nanti akan saya akan mengobservasi bagaimana sikap mereka di dalam berkelompok. Tentu saja itu nanti jadi penilaian sikap, Bu ya. Kemudian kerja kelompok mereka tadi, produk yang mereka hasilkan tadi, setelah mereka melakukan presentasi kan otomatis produk mereka dinilai nih. Nah, itu juga termasuk pada asesmen penilaian produk. Kemudian di akhir pertemuan sebelum menutup, nanti saya akan memberikan lagi sumatik akhir untuk kalau kita itu untuk mengecek bahwa mereka tuh sudah benar paham dengan materi yang kita berikan hari ini. Oke, ya berarti nanti pada saat pembelajaran itu ada 3 penilaian ya yang akan dilakukan. Yang pertama itu ada penilaian sikap, terus ada penilaian produknya, dan dari produk nanti ada presentasinya, Bu ya? Iya, ada. Ya, presentasi dulu baru mereka menghasilkan produk itu ya. Terus dan terakhir itu nanti ada somatic test ya untuk menilai apa mereka itu sudah tingkat kepahaman mereka. Tingkat kepahaman mereka tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, Ibu Eka. Jadi dari sini yang terakhir ya, Bu Eka ya. Terus untuk sasaran kelas berapa nih Bu Eka ya yang akan Ibu Eka nanti ajarkan yang materi itu, kelas berapa dan jam keberapa dan hari apa Ibu akan melaksanakan pelaksanaan? Jadi rencananya nanti saya akan, karena ini materi kelas 7 numeric, jadi nanti saya akan melakukan observasinya di kelas 7 pada hari Rabu jam 1.2. Jam 1 ke 2. Iya. Oke, Eka, baiklah ya sudah ya. Jadi hari ini kita sudah melaksanakan praobservasi ya, Pak ya. Nah, praobservasi ini sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi, dilakukan sebelum Ibu observasi, dan tujuannya sudah saya jelaskan. Jadi dari hasil praobservasi ini sudah tergambar nih ya, apa saja yang akan Ibu lakukan pada saat observasi. Ya, pada saat observasi nanti. Jadi saya berharap pada pelaksanaan observasi nanti apa yang sudah kita bahas di sini nanti Ibu lakukan di pelaksanaan observasi. Jadi apa-apa yang Ibu sebutkan di sini tadi tercatat dalam pengamatan saya. Seperti itu, Bu ya. Nah, baiklah, demikianlah video praobservasi pada kesempatan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas mohon dipimpin, Nak. Siap, teman-teman, sebelum belajar kita membaca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li. Bisa para guru.
Balkis, Arwin, Oksi. Oke, jadi hadir semua nak ya. Jadi untuk memulai pembelajaran hari ini kita belajar tentang teks fantasi. Pada minggu lalu kita sudah belajar mengenai pengertian teks fantasi. Ada yang masih ingat apa pembelajaran teks fantasi minggu lalu? Silakan tapi berdiri. Boleh dijelaskan suaranya? Tentang teks fantasi dalam karangan yang memiliki tema, tokoh, latar, dan plot dengan kebenaran yang menggunakan dari dalam sebagai keseluruhan cerita. Oke. Jadi teks fantasi adalah teks karangan yang memiliki tema, tokoh, latar, dan plot. Jadi tema dan tokoh, latar itu termasuk ke dalam unsur-unsur teks fantasi yang akan kita pelajari di hari ini. Sebelum Ibu masuk ke dalam unsur-unsur teks fantasi, ada yang pernah melihat film Doraemon? Jadi film Doraemon ini termasuk ke dalam cerita fantasi. Mengapa dia masuk ke dalam cerita fantasi? Karena dia bersifat khayalan. Boleh dilihat itu? Oke, setelah kalian lihat dari film tadi, jadi di dalam sebuah film itu pasti ada tokoh, ada alur. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menghibur dan meningkatkan imajinasi para pembaca, sehingga dengan membaca teks ini maka pembaca akan mendapatkan hiburan untuk mengisi waktu luang. Ini tujuan secara umum. Tujuan secara khusus kita pembelajar hari ini adalah supaya kita tahu apa saja unsur-unsur yang didapatkan di dalam sebuah cerita fantasi. Oke? Bisa kita lanjut? Nah, ini adalah ciri-ciri teks fantasi. Kemudian ini struktur teks fantasi atau unsur-unsur teks fantasi yang kita akan pelajari hari ini. Boleh dicatat? Sudah paham semua tentang materinya? Kalau sudah, berarti kita akan melakukan kerja kelompok. Kerja kelompoknya adalah nanti Ibu ada sebuah film, boleh dilihat. Nah, di film ini nanti kalian akan menemukan unsur-unsur cerita fantasi tadi. Hingga seorang anak laki-laki bernama Rizky. Rizky adalah seorang anak yang penuh semangat dan gemar berpetualangan. Sejak dia masih kecil, dia selalu ingin tahu tentang dunia di luar desanya yang indah. Setiap pagi, setelah selesai menjalankan tugas di rumah, Rizky akan berlari menuju hutan. Salah satu petualangan favorit Rizky adalah menjelajahi sungai yang mengalir di
kelihatan. Dia akan mengikuti aliran sungai, mengamati ikan-ikan kecil yang berenang, dan mencoba menangkap Selesai. Rizky. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Nanti yang sudah selesai kita akan maju ke depan. Paham? Ada yang ini? Boleh bertanya nak ya kalau ada yang tidak paham. Selesai? 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 Oke, kalau sudah selesai, kita akan maju ke depan. Boleh diperkenalkan dulu nama-namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dan teori. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya sebagai moderator. Perkenalkan nama saya Ustiani. Perkenalkan nama saya Ahmad Kartika. Perkenalkan nama saya Rizky. Perkenalkan nama saya Ida Firausa. Perkenalkan nama saya Bagus Dinilai Fitri. Ini kami akan mempresentasikan Rizky sangat suka. Tokohnya bernama Rizky. Dia memiliki watak yang baik dan suka berpetualang. Dia suka berpetualang di pinggir sungai, melihat ikan-ikan berenang dan mencoba menangkap. Mungkin saja presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana cara menentukan unsur cerita fantasi di dalam sebuah cerita atau film? Jadi untuk menambah wawasan atau menambah pengetahuan kita, Ibu akan memberikan tes sumatik atau latihan kepada kalian. Latihan mandiri ya. Silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Yang sudah boleh dikumpul ke depan. Selesai. Sebelum kita akhiri, Ibu akan mengecek dulu tugas kalian. Selesai, tugasnya sudah bagus, sudah sesuai dengan perintah yang dibuat. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, kita SBK dulu.
pembelajaran kita hari ini? Aurel? Tema yaitu ide yang paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Alur yakni jalan atau alur cerita yang berupa peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Tokoh yang merupakan dialog dan pemeran atau pelaku dalam suatu cerita. Kata merupakan tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang suatu cerita. Oke, terima kasih. Jadi pembelajaran kita hari ini mengenai unsur teks fantasi yang berhubungan dengan tema, alur, tokoh, latar, sudut pandang, dan amanat. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu akhiri, Ibu mau tanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Kemudian untuk pembelajaran minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana cara menulis cerita fantasi. Oke? Silahkan dipelajari mengenai cara menulis cerita fantasi yang sesuai dengan struktur dan unsur-unsurnya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kucukupkan sampai di sini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Juniana. Saya CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 11 Kota Prabumuli. Pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi bersama dengan rekan saya Ibu Eka Ria Hasanah, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 11 Kota Prabumuli, dan juga ditemani oleh Ibu Rini sebagai observer. Beliau adalah pengajar praktik CGP Angkatan 11 Kota Prabumuli. Silakan menyaksikan. Oke, assalamualaikum Ibu Eka. Waalaikumsalam Bu Mary. Jadi pada hari ini, apa kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu Eka ya, baik ya. Jadi begini ya Bu Eka ya, pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi. Sebagaimana kan kemarin kan kita sudah melakukan proses praobservasi, kemudian saya juga sudah mengobservasi itu pada saat pembelajaran di dalam kelas ya. Nah, jadi pada hari ini setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas, saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Nah, di dalam kegiatan ini ada hal-hal yang akan kita diskusikan atau ada hal-hal yang harus kita obrolkan ya di sini pasca dari kegiatan observasi kemarin. Sebelum saya menanyakan beberapa hal tersebut, di sini saya ingin bertanya dulu nih dengan Mbak Eka. Kira-kira gimana sih perasaan Mbak Eka pada saat pelaksanaan observasi kemarin ketika saya di belakang mengawasi Mbak Eka? Jadi seperti yang biasa kita lakukan, kita juga melakukan observasi Bu Mary ya di sekolah. Nah, seperti itu juga kemarin, ya sama sih, awalnya ya pasti deg-degan ketika diobservasi. Tetapi melalui observasi tersebut saya bisa merefleksikan diri. Saya bisa mengetahui di mana bagaimana cara mengajar yang efektif, dan kemudian juga bisa saling merefleksi dengan siswa. Bagaimana mereka bisa menerima pembelajaran dari saya, dan kami bisa melakukan pembelajaran ini terlihat lebih seperti efektif dan interaktif seperti itu. Artinya ya, Ibu berharapnya nanti pada pembelajaran dari kegiatan tersebut nanti kedepannya pembelajarannya akan menjadi lebih baik lagi seperti itu Bu ya. Iya, benar. Oke. Nah, jadi Bu ya, hari ini berkaitan dengan kegiatan pasca observasi ini, di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan dengan Ibu ya terkait dengan kegiatan yang Ibu lakukan di kelas kemarin Bu ya. Ini untuk yang pertama ini Bu Eka ya. Menurut Ibu,
hal-hal baik apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat pelaksanaan observasi di kelas kemarin? Oh iya. Jadi sesuai dengan diskusi pra observasi kita kemarin Bu ya, saya melakukan pembelajaran ini menggunakan metode PBL seperti itu. Dan saya juga melakukan pembelajaran itu sesuai dengan berdiferensiasi yang proses dan produk ketika saya siswa itu dibentuk kelompok dan kemudian kami menyaksikan video, ada proses mereka untuk mengerjakan atau menganalisis video yang mereka tonton tersebut. Kemudian saya juga sudah mengajarnya, sudah menggunakan PPT, sudah menggunakan media pembelajaran yang sesuai seperti itu, sesuai dengan PBL atau modul ajar saya tadi seperti itu. Berarti sebenarnya apa yang Ibu Eka sampaikan itu sama dengan yang ada di catatan saya Bu ya. Jadi kemarin pada saat saya mengamati untuk PBL-nya sintaknya sudah sesuai Bu ya. Ibu sudah melakukan sintak yang sesuai. Terus juga pada saat pembelajaran Ibu Eka juga sudah menerapkan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan siswa Ibu di kelas. Ada diferensiasi proses, terus ada produknya juga berbeda kemarin Bu ya. Oke Bu ya. Nah ini Bu ya untuk yang kedua Bu Eka ya, pertanyaan kedua dari praktik mengajar yang sudah Ibu lakukan kemarin itu ya, kira-kira menurut Ibu hal apa sih yang kurang atau yang mau Ibu tingkatkan lagi? Oh iya, jadi namanya kita berhadapan dengan siswa Bu ya. Ini walaupun kita sudah menyiapkan ini model pembelajaran yang baik dan juga kita sudah menggunakan metode yang baik, tetapi kita berhadapan dengan siswa. Tidak semua siswa itu bisa berperan aktif dalam belajar. Jadi misalnya dia dibagi per kelompok nih, ada saja beberapa anak atau beberapa kelompok yang tidak bisa mengikuti pembelajaran secara aktif, interaktif seperti itu Bu. Jadi saya rasa hal-hal seperti itulah yang mungkin nanti akan ditingkatkan, karena sesuai dengan ini tadi saya merasa itu yang kurang di dalam saya belajar kemarin, melakukan pembelajaran seperti itu. Oke, jadi menurut Ibu Eka ya pada saat pembelajaran kemarin itu kan Ibu Eka kan mau mengembangkan areanya itu di interaktif pembelajaran ya, di dalam kelas yang Ibu ajar itu. Tetapi kemarin ada beberapa siswa memang yang kurang aktif dalam pembelajaran sehingga prosesnya itu memang dirasa kurang interaktifnya kurang ya seperti itu. Nah, jadi dari hal yang Ibu hadapi tersebut, nah jadi kan pengennya kan mau aktif nanti ya ke depannya. Jadi kira-kira apa sih strategis atau apa yang akan Ibu lakukan ke depannya supaya proses pembelajaran tersebut ke depannya nanti menjadi lebih interaktif? Oh iya. Jadi yang mungkin pertama kali ketika akan melakukan pembelajaran biasanya kita melakukan pertanyaan pemantik nih. Jadi untuk saya mengetahui sebatas mana nanti penguasaan materi mereka, saya akan melakukan atau memberikan memotivasi mereka melalui pertanyaan pemantik Bu Mary. Jadi dari pertanyaan pemantik itu nanti terlihat mereka ini sudah siap apa belum untuk belajar materi itu. Dan yang kedua mungkin ya, yang namanya siswa belajar itu pasti ada bosan. Nah, jadi saya akan berupaya bagaimana cara membuat kelas itu untuk menjadi lebih menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka itu belajar ya tidak bosan dan merasa senang ketika belajar, sehingga yang akan saya kembangkan interaktif tadi akan muncul nanti di pembelajaran selanjutnya seperti itu. Oke, jadi Ibu Eka ini jadi apa strategisnya sudah dipikirkan ya oleh Ibu ya. Maunya ke depan itu supaya lebih interaktif itu diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik ya yang memancing siswa tersebut supaya dia terlihat aktif dalam pembelajaran. Setelah itu juga Ibu Eka mau melakukan atau menyiapkan media atau apapun ya supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan. Jadi siswa itu tertarik untuk belajar seperti itu Bu ya. Nah itu strategisnya Bu ya. Nah kira-kira Bu ya dari strategis yang telah Ibu sampaikan tadi Bu ya, terus rencana tindak lanjut Ibu ke depannya itu apa sih yang akan Ibu persiapkan supaya hal-hal yang Ibu sampaikan tadi itu berhasil? Oh iya, mungkin terkait
pembelajaran di PMM juga bisa Bu menjadi tindak lanjut atau bagaimana saya selanjutnya ke depannya. Ada beberapa topik yang mungkin bisa saya pelajari di PMM untuk melakukan tindak lanjut ini, dan kemudian juga saya bisa berkomunikasi atau bagaimana itu dengan rekan sejawat Bu. Jadi saya bisa bertukar pikiran dengan mereka, bagaimana seharusnya saya bisa mengajar, bagaimana ya namanya kita ngobrol atau berbicara dengan rekan sejawat, pasti ada tukar pikiran nanti kami. Seperti itu Bu tindak lanjut saya. Berarti nanti itu rencana tindak lanjutnya yang akan belajar mandiri Bu ya, di PMM ya, terkait topik-topik yang berkenaan dengan interaktif dalam pembelajaran gitu ya. Selain itu Ibu juga mungkin akan sharing dengan guru lain Bu ya, mungkin dengan yang lebih senior atau yang lebih berpengalaman Bu ya, ya, supaya nanti bagaimana cara pengembangan proses interaktif pembelajaran di kelas gitu Bu ya. Nah, dari yang tadi Bu ya, dari yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira itu kapan Ibu akan melaksanakannya? Sepertinya secepatnya Bu Mary, karena yang namanya belajar tidak baik ya kalau ditunda. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya ini langsung ya akan Ibu terapkan secepatnya akan Bu ya. diterapkan. Baiklah, jadi saya menantikan ya Bu ya, untuk yang kedepannya kira-kira nanti setelah Ibu melakukan RTL tersebut, mungkin nanti kedepannya pembelajaran di kelasnya akan lebih interaktif Bu ya, dari hal-hal yang sudah Ibu lakukan. Iya benar. Nah, oke Bu ya, di akhir dari perbincangan kita ini saya ingin menanyakan kira-kira apa sih perasaan Ibu Eka setelah kita melakukan percakapan pasca observasi ini? Oke, jadi saya merasa senang tentu saja karena melalui percakapan pasca observasi ini saya bisa merefleksi saya sendiri bahwa melakukan pembelajaran itu harusnya seperti ini, atau ada banyak hal yang bisa saya rasakan atau saya pelajari dengan kita melakukan dari mulai pra-observasi, observasi di lapangannya, kemudian pasca observasi ini ada banyak hal yang bisa saya jadikan untuk merefleksi saya sendiri Bu, seperti itu. Oke, jadi dari kegiatan ini Ibu bisa merefleksi diri Iya, mana yang benar. harus Ibu tingkatkan, itu ya Bu ya, mana yang harus Ibu kembangkan lagi dari dalam diri Ibu. Dari secara otomatis sebenarnya Ibu itu sudah bisa menggali potensi dari Ibu sendiri ya. Sebenarnya Ibu sudah punya potensi, jadi Ibu menggalinya dan nanti akan diterapkan pada kegiatan pembelajaran yang selanjutnya, itu Bu ya. Oke Bu Eka, jadi demikian ya untuk perbincangan kita pada sesi pasca observasi ini. Jadi saya berharap untuk selanjutnya pada saat pembelajaran Ibu Eka bisa meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas, siswanya lebih interaktif dalam belajarnya. Itu yang kita harapkan di sini Bu ya. Ya, selanjutnya akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih Bu ya kepada Ibu Eka atas kesediaannya sudah dari observasi, terus saya observasi Ibu di dalam kelas, dan terakhir ini langkah terakhir kita di pasca observasi. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu Eka Bu ya. Baiklah, demikianlah kegiatan pasca observasi kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Bu Mary atas kesempatannya, luar biasa ya kegiatan pasca hari ini bersama Bu Eka, di mana Bu Eka merasa plong ya Bu Eka ya. Jadi dari kegiatan pra-observasi, observasi ini pasca Bu, dari kegiatan coaching ini, dari kegiatan pasca, Bu Eka bisa merefleksi Bu Eka ya, untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya, sehingga nantinya tercipta pembelajaran yang lebih baik lagi, dan anak yang mungkin tadi kurang aktif bisa menjadi aktif, dan tercipta pembelajaran yang diinginkan yang interaktif tadi Bu Eka ya. Kemudian dari kegiatan ini juga Ibu Mary luar biasa keren Bu Mary, sudah alutsistanya sudah dapat, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Mary ini, pertanyaannya terbuka Bu Eka ya, sehingga menjawabnya itu lebih luas dan bisa lebih kayak sharing, bisa plong dengan mungkin selama ini kegiatan supervisi ini agak ditakuti ya. Oh hari ini kepala sekolah mau supervisi, tapi dengan adanya kegiatan
pra supervisi, kita di sebelum supervisi ada perannya dulu, lalu kegiatan supervisi dan observasinya baru pasca. Jadi di sini kita merasa oh ini yang saya harus perbaiki, sehingga ada kita mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan ini untuk menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Seperti itu saja umpan balik dari Ibu. Sekali lagi Ibu Mary luar biasa, keren, dan juga Bu Eka pembelajarannya, wah semangat Bu Eka, guru hebat ya. Terima kasih semuanya, semoga sukses ke depannya. Terima kasih.